البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa anhu, hadis yang ke-6 dari Abi Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha aghbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarra. Terkadang ada orang yang rambutnya itu kusut. As yaitu acak-acakan, rambutnya kusut. Aghbar yaitu badannya itu berdebu. Madfu'un bil abwab, dia tertolak di pintu-pintu. Tapi apa? Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Dalam riwayat yang lain, ini riwayat Muslim, dalam riwayat yang lain yaitu siapa? Wa minhum Al-Bara' bin Malik. Di antara mereka adalah Bara' bin Malik, saudara Anas bin Malik itu. Yaitu apa? Dohirnya dalam pandangan manusia dia adalah orang yang tidak ada harganya. Rambutnya kusut, tidak pandai berhias, dan juga apa? Berdebu karena apa? Sibuk jihad fisabilillah. Dan dia itu tertolak di pintu-pintu. Kenapa? Karena orang menyangka ini sekedar pengemis saja. Padahal apa? Orang-orang soleh dia tidak akan rela mengemis. Dia akan rela apa? Keluar uang untuk membalas kebaikan dengan kebaikan daripada meminta-minta. Bahkan banyak ulama dalam kitab-kitab fikih mereka seringkali merojihkan bahwasanya apa? Tayamum itu lebih baik daripada kalaupun kita tidak dapat air kemudian kita diberi oleh orang lain. Kenapa? Nanti akan jadi jasa. Bukan berarti yang rojih adalah itu, tetapi apa? Ini dari sini kita tahu betapa besarnya apa itu? Yaitu semangat para fuqaha untuk menjaga kehormatan diri. Padahal dia tidak minta, tapi apa? Agar orang lain tidak punya jasa, maka tayamum lebih kami sukai. Ini banyak disebutkan para fuqaha. Disebutkan, dinukilkan oleh siapa? Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Menunjukkan orang-orang yang memang faqih terhadap syariat, mereka tidak bermudah-mudah untuk apa? Meminta-minta. Diberi aja nggak mau, apalagi meminta. Walaupun yang rojih adalah apa? Hadis Ibnu Umar, yaitu apa? Kalau memang tidak minta maka itu halal. Rasulullah mengatakan apa? Kepada Umar ibn Khattab, khudh wa tamawalhu au apa? Tasaddaq. Ambil ini dan engkau jadikan sebagai hartamu atau engkau sedekah, engkau bersedekah. Wa ma atakum min hadzal mal wa antum ghairu mustasrifina fihi wala sa'ilin fakhudh. Yaitu apa? Harta apapun yang datang kepadamu tanpa engkau meminta-minta dan mengharapkan, maka ambil harta itu. Kata Salim apa itu? Wa kana Ibnu Umar la yas'alu ahadan syai'an wala yaruddu ala ahadin syai'an. Maka Ibnu Umar setelah mendengar hadis itu tidak pernah minta sesuatu apapun kepada orang lain dan tidak pernah apa? Menolak pemberian, dan inilah yang rajih. Baik. Tetapi orang yang soleh ini seandainya dia bersumpah kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkannya. Baik, ini menunjukkan bahwasanya apa? Hakikat urusan itu bukan pada dohir fisik dia, bukan pada dohir yaitu gaya rambut dia, apakah model Spain ataukah mungkin model apa itu istilahnya Bangla atau apa, bukan. Tetapi apa intinya adalah pada keimanan dan ketakwaan. Demikian pula bukan semata-mata dilihat dari apa kusutnya baju dia atau berdebunya baju dia, tapi lihat bagaimana karakter asli dari keimanan dia, fikih dia dan seterusnya. Makanya disebutkan di dalam biografi Syu'bah bin Hajjaj rahimahullahu ta'ala, orang kalau melihat beliau mungkin menyangka ini orang yang enggak berharga, ini sudah kurus, sudah miskin, bajunya juga penuh tinta. Jadi karena apa? Sibuk menulis, dan zaman dulu tinta enggak seperti sekarang sudah cantik, enak dan seterusnya. Dulu kita salah gerak dikit mungkin tintanya akan langsung memuncrat kemana-mana. Masih pakai apa? Mungkin bulu apa itu? Bulu ayam atau bulu ayam Belanda. Repot untuk apa? Untuk mengendalikan tintanya itu. Tapi karena harus menulis cepat, karena zaman dulu banyak ulama yang kalau membacakan hadis itu cepat. Ya Allah, kalau enggak terlambat, karena apa? Hadis bukan hanya matanya tapi sanadnya, jangan sampai salah. Maka harus nulis cepat, walaupun kadang bajunya jadi mangsa memang dengan tinta-tinta yang ada itu. Tapi kalau beliau bicara maka baru orang tahu, oh ini faqih besar, Syu'bah dan seterusnya. Demikian pula setelah Syu'bah, yaitu apa? Termasuk apa? Orang yang asbatun nas. Siapa itu? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Di dalam biografi beliau dalam Syiar Alamin Nubala, kata Imam Ahmad membicarakan tentang syekhnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kalau beliau diam orang menyangka ini orang miskin yang tidak ada harganya. Tapi kalau beliau mulai bicara, para fuqaha pun akan diam. Kehebatan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau bukan hanya
bukan hanya ahli dalam masalah apa? Dalam masalah hadis dan ilal hadis, tapi beliau juga ahli dalam masalah fikih. Cuma beliau tidak banyak bicara, makanya jarang kalam Yahya bin Sa'id Al-Qattan di dalam masalah fikih itu apa? Tertulis di dalam buku-buku fikih. Padahal beliau adalah faqih besar. Baik, ini menunjukkan bahwasanya kita jangan menilai seseorang semata-mata dari apa? Dari bagusnya baju dia atau jeleknya baju dia. Tapi lihat, uji betul ucapan dia dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab apa itu, kalau tidak salah Al-Hamqa wal Mughaffalin punya Ibnul Jauzi, yaitu Abu Hanifah ketika dia masuk ke suatu halqah dan dia mengajar, dia mengatakan pada suatu hari saya melihat ada seorang syekh yang dia duduk dengan sangat tenang dan penampilannya itu membuat saya segan. Saya khawatir, ini jangan-jangan ulama besar datang. Maka saya hati-hati dalam bicara. Kemudian ketika datang kesempatan untuk tanya jawab, maka syekh ini bicara, mengatakan, "Ya syekh," tanya kepada Abu Hanifah, "Kapan seseorang itu boleh berbuka ketika puasa?" Abu Hanifah menjawab, yaitu ketika matahari terbenam. Maka kemudian syekh ini mengatakan, "Gimana kalau matahari itu ternyata tidak terbenam juga sampai malam hari?" Abu Hanifah tertawa, langsung dia menjulurkan kakinya ke depan. Oh, ini syekh yang enggak layak dihormati. Kenapa dikatakan malam hari? Ya karena matahari sudah terbenam. Gimana kalau matahari enggak terbenam sampai malam hari? Ini orang ini enggak paham. Itu menunjukkan sekedar penampilan, itu bukan menunjukkan dia itu adalah orang yang hebat dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi di dalam biografi siapa itu? Sufyan Ats-Tsauri, syekh dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Karena memang Yahya bin Sa'id Sufyan Ats-Tsauri memang terkenal beliau ini sangat cinta pada hadis. Setiap kali beliau melihat ada seorang syekh langsung beliau minta hadis. Begitu dapat hadis langsung beliau hafal dengan sanadnya. Beliau mengatakan pernah suatu hari ketika saya sedang jalan-jalan, kalau nggak salah di Baghdad atau di antara Baghdad dan kota yang lain, saya jumpa dengan seorang syekh yang hayahnya hebat, penampilannya itu seperti syekh besar. Maka kemudian Ats-Tsauri mengatakan, "Ya hadza a'indaka hadis?" Wahai seseorang, apakah engkau punya hadis? Dia mengatakan, "Kalau hadis saya tidak punya, tapi kalau atik saya punya." Atik sesuatu yang tua. Saya lihat kenapa dia bilang atik lawan dari hadis. Ditunjukkan Khomer yang umurnya sudah tua. Ternyata dia adalah Khomar. Salah sangka. Penampilannya hebat, ternyata dia peminum Khomer. Ini sekedar contoh dari kisah-kisah ulama, bahwasanya terkadang orang tertipu dengan penampilan. Manakala orang tertipu dengan penampilan, maka boleh jadi di dalam mensikapi pun menjadi salah. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya orang ini di sisi Allah adalah orangnya soleh, tetapi karena dilihat penampilannya jelek, maka begitu dia datang langsung ditolak di pintu-pintu, disangka dia adalah darwish, yaitu dari kalangan pengemis. Tayyib. Ilahuna wallahu taala a'lam.